Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang sekarang terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan cuma itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua dapat mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik, berikan pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman dan bisa mendeteksi hal-hal yang salah. Dan kami juga mau dan bisa menggunakannya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan antaranya di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik maupun peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca. Engkau kuasai dan jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang kedua dari doktrin perjamuan kudus. Nah, sebelum saya masuk dalam pengajaran, saya berikan sedikit penjelasan. Yang pertama kemarin sudah saya masukkan di Facebook itu, ada kesalahan di dalam sistematikanya ya. Jadi poin pertama gereja Katolik, lalu poin A transubstantiation. Nah, poin B-nya apa saudara? Saya ganti itu, poin-poinnya saya ganti. Jadi sekarang belum saya ganti, tapi nanti akan saya ganti supaya nanti sistematikanya cocok. Jadi mestinya nomor 1 Romawi itu Gereja Rumah Katolik punya pandangan, sekaligus itu transubstantiation, ada poin A gitu ya. Dan sekarang kita masuk dalam poin kedua, pandangan dari Martin Luther, Gereja Lutheran, yang disebut dengan istilah consubstantiation. Kita tidak bisa menyelesaikan ini, jadi hari ini saya hanya memberikan pandangannya, ya bahas sedikit-sedikit kesalahannya. Tapi pembahasan secara total dari kesalahan pandangan ini baru pada kali yang akan datang. Saudara, pertama yang dipercaya oleh Martin Luther atau Gereja Lutheran dalam urusan perjamuan kudus adalah bahwa roti dan anggur tidak mengalami perubahan zat. Jadi berbeda dengan Katolik yang mengajar transubstantiation, sehingga pada waktu dikatakan this is my body atau inilah tubuhku, roti betul-betul berubah zat menjadi tubuh Kristus dan anggur betul-betul berubah zat menjadi darah Kristus. Nah, Gereja Lutheran atau Martin Luthernya tidak percaya seperti itu. Tidak ada perubahan zat. Jadi rotinya tetap roti, anggurnya tetap anggur, tetapi Kristus hadir secara jasmani, ini saya tekankan, baik di dalam, dengan atau bersama, di bawah. Dalam bahasa Inggrisnya in, with, and under. Roti dan anggur itu. Jadi roti dan anggur, Kristusnya ada di dalamnya, bersama dengannya, di bawahnya. Jadi kedua zat sama-sama hadir. Zatnya roti tetap ada, zatnya tubuh itu ada juga, ya. Zatnya anggur tetap ada, zatnya darah juga ada.
Ya, itu yang mereka percaya, dan Kristusnya hadir secara jasmani. Ini yang saya ingin tekankan. Yang kedua, doktrin ini disebut dengan istilah consubstantiation. Substance pasti dari istilah substance atau sub ya. Nah, kodes ya, itu adalah suatu awalan yang berarti together atau bersama-sama. Jadi pandangan ini menganggap bahwa sub dari roti dan anggur ada bersama-sama dengan sub dari tubuh dan darah dari Kristus. Kan saudara, saya akan memberikan kata-kata dari Louis Berkhof. Dia berkata demikian: setiap tokoh reformasi menolak teori pengorbanan dari perjamuan kudus. Itu kan Katolik ya, betul-betul dikorbankan ulang. Setiap tokoh reformasi menolak ya. Dan doktrin abad pertengahan tentang transubstantiation, dan tidak ada yang reformasi yang menerima. Mereka mau menolak. Tapi mereka berbeda dalam konstruksi positif mereka tentang doktrin kitab suci tentang perjamuan kudus. Negatifnya menolak, setuju semua ya, menolak transubstantiation dan sebagainya. Tapi secara positif, lalu pandangan yang benar apa? Nah, ini mereka ternyata berbeda-beda, bertentangan, tidak karu-karuan, dan bertentangannya kerasnya bukan main. Saya lanjutkan kutipan dari Berkhof. Bertentangan dengan Zwingli, Luther berkeras tentang penafsiran hurufiah dari kata-kata dari institusi atau peneguhan, dan tentang kehadiran secara tubuh dari Kristus dalam perjamuan kudus. Kata-kata institusi atau kata-kata peneguhan itu maksudnya this is my body itu ya. Jadi pada waktu itu diucapkan, maka kalau Katolik bilang terjadi perubahan zat. Nah, Luther memang tidak percaya perubahan zat, tapi dia berkeras dengan penafsiran hurufiah dari kata-kata this is my body, inilah tubuhku. Dan dia percaya kehadiran secara tubuh atau secara jasmani dari Yesus di dalam perjamuan kudus. Tetapi ia menggantikan doktrin transubstantiation dengan consubstantiation yang telah dipertahankan sepenuhnya oleh Occam dalam bukunya The Sacramento Altaris. Dan menurut mana Kristus ada di dalam, dengan, dan di bawah elemen-elemen itu. Elemen itu maksudnya roti dan anggur ya. Jadi Kristusnya bersama-sama dengan roti dan anggurnya. Nah, sekarang yang warna hijau ini saya perlu perhatikan ya. Banyak dari ahli-ahli teologi penengah, sekalipun termasuk dalam gereja Lutheran, menolak doktrin consubstantiation dan mendekati pandangan Calvinis tentang kehadiran rohani dari Kristus dalam perjamuan kudus. Jadi saudara, dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwa Lutheran ini tidak seragam dalam hal ini. Luthernya setuju begitu, gereja Lutherannya sebagian setuju dengan dia. Saya tidak tahu berapa banyak setuju, berapa banyak tidak. Tapi yang jelas ada gereja Lutheran yang tidak mau terima consubstantiation. Dan saudara, menurut saya ini sesuatu yang bagus ya. Orang-orang ini berarti bukan bebek ya. Biasanya orang cuma bebek, pokoknya guru besarnya ngomong A, B, B itu ya. Ini kayak orang goblok yang tidak punya pendirian. Kita punya Alkitab sendiri dan kita punya Roh Kudus yang bisa membimbing kita. Saya Calvinis haluan keras, tapi saya tidak selalu setuju pandangan Calvin ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak yakin atau yakin tidak, ya jangan cuma bebek saja karena atasannya seperti itu lalu bebek. Itu bebek dan bukan domba, saudara ya. Dan yang model semacam demikian, saya sama sekali tidak bisa terima orang model seperti itu ya. Jadi menurut saya orang-orang Lutheran yang menolak ini bagus, mereka mempelajari sendiri dan mereka kelihatannya tidak bisa. Ini Luther nafsir apa? Lalu mereka menolak untuk mengikuti Luther di dalam hal itu, sekalipun mereka termasuk di dalam gereja Lutheran ya. Jadi orang Kristen seharusnya demikian, kecuali memang diyakinkan oleh argumentasi berdasarkan Alkitab. Jangan asal bebek. Sekarang sudah Louis Berkhof lagi, dia berkata demikian. Luther dan orang-orang Lutheran juga menekankan kata adalah. Ini adalah tubuhku, kata adalah ditekankan ya. Sekalipun mereka mengakui
bahwa Yesus sedang berbicara secara figuratif, atau lebih tepat mungkin berbicara dengan menggunakan gaya bahasa. Menurut mereka, gaya bahasa itu bukanlah suatu metafora atau kiasan atau lambang, tetapi suatu sinekdeki. Tuhan hanya bermaksud untuk mengatakan kepada murid-muridnya, di mana kamu mempunyai roti, kamu mempunyai tubuhku di dalam, di bawah, dan bersama dengannya. Sekalipun zat atau bahan dari keduanya tetap berbeda. Rotinya tetap roti, tubuhnya tetap tubuh, anggurnya tetap anggur, darahnya tetap darah. Ini tetap berbeda, tapi tetap dalam roti ini, di dalamnya ada tubuh, bersama dia ada tubuh, di bawahnya ada tubuh. Saudara, saya dulunya mikir, Luther dari mana ya bisa terima doktrin consubstantiation, di mana tubuhnya hadir bersama-sama dengan roti. Saya tidak setuju doktrinnya Katolik, sudah di mana terjadi perubahan zat. Tapi kalau saya harus memilih antara Lutheran dan Katolik, saya milih Katolik. This is my body. Ya sudah, ini tubuh. Rotinya berubah jadi tubuh. Loh, kalau Lutheran rotinya tuh ada, tubuhnya ada. Loh, ini tidak cocok tambahan this is my body, this is my blood, atau this is my body, yang mana? Nah, tapi di sini saya baru tahu ini dari kutipan Louis Berkhof ini, bahwa mereka menganggap Yesus berbicara dalam gaya bahasa sinekdeki. Sinekdeki sudah sering kali saya gunakan dan saya jelaskan ya. Itu suatu gaya bahasa di mana dikatakan sebagian, tetapi yang dimaksudkan seluruhnya. Atau kadang-kadang terbalik, dikatakan seluruhnya, yang dimaksudkan adalah sebagian. Seperti misalnya dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Masa matanya Tuhan kejajaran, tapi Tuhannya tidak. Maksudnya kan pasti seluruh Tuhan. Tapi karena itu yang ditekankan tindakan mengawasi perbuatan orang, maka yang ditekankan adalah mata Allah. Jadi mata Allah itu cuma sebagian, tetapi tentu yang dimaksud adalah seluruh Allah itu ada di mana-mana. Ya. Jadi itu suatu sinekdeki, dan sinekdeki digunakan di dalam banyak kasus, bahkan dalam bahasa sehari-hari itu digunakan. Seperti yang sudah bolak-balik saya gunakan sebagai ilustrasi, kalau misalnya dikatakan Washington memaklumkan perang terhadap Moskow. Washington itu sebagian dari Amerika Serikat, Moskow sebagian dari Rusia. Apakah hanya dua ibu kota yang perang tembak-tembakan, yang lain diam saja? Tentu tidak. Washington itu sebagian, dikatakan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya, seluruh Amerika Serikat. Moskow juga sebagian, tapi waktu diucapkan dalam kalimat seperti itu, yang dimaksud adalah seluruh Rusia. Jadi seluruh Amerika Serikat memaklumkan perang terhadap seluruh Rusia. Jadi itu sebagian yang diucapkan, tapi yang dimaksud seluruhnya. Nah, kalau dalam hal ini Luther mengatakan bahwa itu adalah suatu sinekdeki, dia tetap mengatakan this is my body, itu hurufiah, berarti tubuh, tapi tubuhnya sinekdeki. Rotinya termasuk tubuh dan roti. Saya pikir ini, biarpun saya tahu sinekdeki itu banyak digunakan, membutuhkan bukti bahwa di sini Yesus berbicara dengan gaya bahasa itu. Menurut saya sangat tidak masuk akal bahwa itu adalah suatu sinekdeki. Ya, sangat tidak masuk akal. Dan kalau ini dijadikan dasarnya mereka mempercayai consubstantiation, saya tetap kalau harus memilih antara pandangan Katolik dan pandangan Lutheran di dalam hal ini, saya pilih pandangan Katolik. Tapi tentu saja saya tidak mau pandangan Katolik, karena nanti ada pandangan yang lain, kok ngapain pilih yang dua-dua yang jelas salah. Tapi maksud saya pandangan Lutherannya lebih salah dari pandangan Katolik di dalam persoalan ini. Nah, sekarang Louis Berkhof lagi, saudara, dia berkata demikian. Pandangan Lutheran, Luther menolak doktrin transubstantiation dan menggantikannya dengan doktrin consubstantiation yang berhubungan dengannya atau termasuk dalam satu keluarga dengannya. Memang sebetulnya sangat, ya, ada hubungan, biarpun ada perbedaan, tapi ada persamaannya jelas ya. Menurut dia, roti dan anggur tetap tinggal sebagaimana adanya mereka. Tetapi bagaimanapun, di sana dalam perjamuan kudus ada suatu kehadiran yang sungguh-sungguh,
yang misterius dan bersifat mujizat dari seluruh pribadi Kristus, tubuh dan darah, di dalam, di bawah, dan bersama-sama dengan elemen-elemen itu. Elemen roti tenggur ya. Ia dan para pengikutnya mempertahankan kehadiran lokal dari tubuh dan darah fisik dari Kristus dalam sakramen itu. Nah sekarang yang mana hijau lagi? Lagi-lagi saya ingin tunjukkan orang Lutheran ada yang menolak ya. Orang-orang Lutheran kadang-kadang menyangkal bahwa mereka mengajarkan kehadiran lokal dari Kristus dalam perjamuan kudus. Tetapi mereka lalu memberikan suatu arti pada kata lokal yang tidak dimaksudkan oleh mereka yang memberikan pengajaran ini kepada mereka. Jadi ada yang tidak setuju pokoknya ya. Lalu yang warna merahnya, pandangan ini bukanlah suatu kemajuan besar tentang pengertian Roma Katolik. Sekalipun itu tidak melibatkan mujizat yang sering diulang tentang perubahan zat, dikurangi suatu perubahan dari sifat dasar. Itu sesungguhnya membuat kata-kata Yesus berarti. Ini menyertai tubuhku. Ini roti ya, dia kan megang roti. Ini menyertai tubuhku. Mestinya Yesus ngomong demikian seandainya consubstantiation itu benar. Atau seandainya Yesus ngomong seperti itu, ini menyertai tubuhku, maka saya bisa menerima consubstantiation. Ya, memungkinkan. Tapi Yesus tidak ngomong demikian. Nah saya ulang kalimat yang terakhir ya. Itu sesungguhnya membuat kata-kata Yesus berarti. Ini menyertai tubuhku. Suatu penafsiran yang lebih tidak mungkin daripada yang manapun dari pandangan-pandangan yang lain. Jadi saya kira Louis Berkhof sama dengan saya saudara ya. Dibandingkan dengan doktrin Roma Katolik pun dalam hal ini lebih buruk. Ya tentu saya akan lebih memilih Zwingli kalau dari 3. Dan kalau dari 4 Calvin dan Reform, saya lebih memilih lagi yang itu. Tapi kalau 2 ini harus pilih, tetap saya lebih baik jadi transubstantiation daripada consubstantiation. Tapi dua-dua sebetulnya tidak masuk akal. Sekarang saudara, saya akan berikan kutipan panjang dari David Huff. Saya ingin berikan penjelasan yang dulu sudah pernah saya jelaskan saudara. Pada waktu saya membahas tentang Zwingli, pada waktu hari reformasi kapan itu saya lupa, beberapa tahun yang lalu ya, saya mengutip beberapa kali dari bukunya Schaff ini. Tapi saya sebutkan Philip Schaff. Baru belakangan saya tahu bahwa Philip Schaff itu yang bukunya 8 volume ya, buku sejarah. Ternyata yang ditulis oleh Philip Schaff-nya itu cuma 4 volume pertama. Dia lalu mati. Dan volume 5 sampai 8 yang melanjutkan adalah David Schaff. Itu adalah anaknya. Philip Schaff-nya mungkin adalah seorang reform, ya mungkin. Tapi kalau David Schaff sudah pasti bukan. Jadi sekarang setelah saya tahu hal itu, saya tidak sebut Philip Schaff karena buku yang saya kutip ini volume 7, berarti ini sudah termasuk tulisannya David Schaff, bukan Philip Schaff. Tapi buku itu lazimnya dikenal Philip Schaff, lalu judulnya History of the Christian Church, volume 1 sampai dengan volume 8. Nah, tapi 5 sampai 8 yang nulis adalah David Schaff. Kan saudara, kita akan baca ya tulisan dari David Schaff yang berkata demikian. Luther menolak dalam bukunya yang berjudul Babylonish Captivity of the Church tahun 1520 doktrin dari atau tentang misa, transubstantiation, dan penahanan cawan atau anggur sampai benteng dari tirani atau otoritas gereja Roma Katolik. Dari posisi ini ia tidak pernah mundur. Jadi Luther tidak pernah mundur ya. Dalam buku yang sama, ia dengan jelas menyatakan pandangannya sendiri yang telah ia pelajari dari, ini saya tidak tahu bacanya nama ini gimana saudara, Pierre de Ailly, saya tidak ngerti Daily atau gimana bacanya, dan saya tidak tahu ini nama apa. Kardinal dari Cambridge, Camerasensis ya. Dalam kata-kata ini, dulu pada waktu saya menerima atau mempercayai teologi gereja Roma Katolik, kardinal dari Cambridge memberi saya kesempatan untuk memikirkan atau mempertimbangkan dengan berargumentasi secara paling tajam dalam buku keempat dari Sentences bahwa
adalah jauh lebih memungkinkan, dan bahwa lebih sedikit mujizat-mujizat yang berlebih-lebihan akan harus diajukan jika roti dan anggur sungguh-sungguh dan bukan hanya accidentnya dimengerti sebagai ada di altar, kecuali gereja telah menentukan sebaliknya. Belakangan atau setelah itu, pada waktu saya melihat apa gereja itu, yang melihat bobroknya gerejanya mungkin ya, makin lama kan matanya makin terbuka. Yang telah menentukan seperti itu yaitu gereja Thomistik, artinya gereja Aristotelian. Saya tidak ngerti kenapa dia pakai istilah ini ya. Kalau Thomistik ini saya duga Thomas Aquinas ya, itu memang sangat didewakan begitu ya sama si gereja Katolik. Tapi kalau Aristoteles apa urusannya saya nggak ngerti. Aquinas dipengaruhi oleh Aristoteles. Oh gitu. Kayak pemikirannya. Oh, itu saya nggak ngerti. Ya mungkin karena itu disebut seperti itu ya. Nah pokoknya maksudnya gereja Thomistik dan gereja Aristoteles itu pasti maksudnya gereja Katolik itu ya. Saya menjadi lebih berani, dan sekalipun sebelumnya saya telah berada dalam posisi yang sukar dari keraguan-raguan, akhirnya sekarang saya meneguhkan hati nurani saya dalam pandangan yang terdahulu, yaitu bahwa di sana ada roti dan anggur sungguh-sungguh, dalam mana ada daging sungguh-sungguh dan darah sungguh-sungguh dari Kristus, bukan dalam cara lain dan tidak dalam tingkat yang kurang daripada kelompok yang lain menegaskan mereka sebagai ada di bawah accidents-nya. Jadi yang lalu kita sudah belajar tentang accidents-nya. Accidents itu jangan sampai lupa, itu istilah teologi ya. Jadi roti berubah jadi tubuh, tapi penampilannya tetap roti, baunya, rasanya tetap roti. Nah itu accidents-nya. Mengapa Kristus tidak bisa mencakup tubuhnya di dalam zat atau bahan dari roti maupun di dalam accidents-nya? Api dan setrika. Nah ini setrika ini saya nggak tahu ya, mestinya diterjemahkan besi atau setrika, karena dia menggunakan kata iron. Iron mau dia ngomong besi bisa, mau dia ngomong setrika juga bisa. Api dan setrika atau besi ya, dua zat atau bahan yang berbeda, begitu bercampur dalam besi atau setrika yang sangat panas, sehingga setiap bagiannya adalah baik api maupun setrika atau besi. Mengapa tubuh kemuliaan dari Kristus tidak bisa lebih lagi ada dalam setiap bagian dari zat atau bahan dari roti? Saudara, orang ini memberikan suatu argumentasi tanpa ayatnya, hanya dari suatu perumpamaan, dianalogikan dengan ya, atau itu besi merah yang dia maksudkan atau setrika, padahal tidak cocok. Api ini zatnya bagaimana saudara? Ya itu kan bukan satu zat yang bagaimana api itu ya. Jadi sama sekali tidak cocok. Dan tidak sah saudara berargumentasi hanya menggunakan analogi atau ilustrasi. Kalau ada ayat lalu ditambahi ilustrasi, oke. Tapi tanpa ayat, hanya ilustrasi lalu membuat suatu ajaran, nah ya ini bukan sola scriptura saudara. Jadi ini tokoh reformasi yang dikenal dengan sola scriptura lalu ngajar seperti ini kan lucu sekali. Sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Lalu saya lanjutkan ya. Saya sangat bersuka cita bahwa setidaknya di antara orang-orang biasa di sana tersisa suatu iman yang sederhana dalam sakramen ini. Mereka tidak mengertinya atau berargumentasi apakah di sana ada accidents di dalamnya atau zat atau bahannya, tetapi percaya dengan iman yang sederhana bahwa tubuh dan darah itu secara sungguh-sungguh atau benar tercakup di dalamnya. Membiarkan kepada orang-orang yang mempunyai banyak waktu luang ini tugas untuk berargumentasi berkenaan dengan apa yang tercakup di dalamnya. Pada saat pergi dari gereja Roma Katolik, ia sangat senang, seperti yang ia akui 5 tahun setelahnya, untuk menjadi yakin bahwa di sana tidak ada apapun dalam perjamuan kudus kecuali roti dan anggur.
Ya, Adam atau manusia lamanya masih tetap condong pada pandangan seperti itu. Tetapi ia tidak berani meragukan arti hurufiah dari kata-kata institusi atau peneguhan. Dalam bukunya yang berjudul Adoration of the Sacrament tahun 1523 ditujukan kepada The Waldensian Brethren di Bohemia. Dia menolak teori simbolis mereka. Simbolis pasti dari Zwingli ya, ditolak. Maupun transubstantiation dari Gereja Roma Katolik, dan berkeras pada kehadiran sungguh-sungguh dan bersat-sat atau bahan dari tubuh dan darah Kristus dalam elemen-elemen perjamuan kudus. Tetapi dia menolak, tapi sikapnya masih bagus ya. Tetapi memperlakukan mereka dengan sangat baik, sekalipun pandangan mereka salah menurut dia, ya. Dan memuji mereka untuk kesalahan dan disiplin mereka, dalam mana mereka melampaui orang-orang Jerman. Dalam keyakinannya tentang kehadiran yang sungguh-sungguh, ia sangat dikuatkan oleh serangan-serangan pribadi dan eksegesis yang salah atau tidak masuk akal dari Karlstadt. Karlstadt itu dulu temannya Luther ya. Tapi saya bingung dengan Karlstadt ini. Dia kayaknya menolak Katolik, punya transubstantiation, tapi kok argumentasinya kok kelihatannya mendukung. Saya tidak ngerti, tidak karu-karuan. Kalau tidak mendukung, mana bisa menguatkan si Luther gitu ya. Lalu saya teruskannya. Sejak saat itu ia mendukung, atau Luther mendukung atau membela poin persetujuan dengan orang-orang Katolik dengan lebih bersemangat. Jadi malah dia lebih pro Katolik gitu ya, daripada ia sebelumnya telah menentang hal-hal dalam mana ia berbeda dengan mereka. Ia mengubah nada moderat yang telah ia tunjukkan dalam pidato atau amanatnya kepada orang-orang Bohemia. Jadi tadinya anti Katolik sama Bohemia, biarpun tidak cocok, tapi dia masih ramah-ramah saja. Sekarang dia lebih pro Katolik, sama yang di sini toleransinya buang saudara ya. Dan memperlakukan penentang-penentang Protestannya dengan kekerasan besar yang sama seperti orang-orang Katolik. Pandangan khasnya tentang perjamuan kudus menjadi perbedaan doktrinal yang paling serius. Hampir-hampir menjadi satu-satunya perbedaan doktrinal antara dua sayap dari reformasi, dan telah memisahkan atau memberi jarak di antara mereka sejak saat itu. Saudara, ini sesuatu sikap yang luar biasa buruk ya. Kalaupun perjamuan kudusnya itu doktrinnya berbeda, sebetulnya kalau ngomong perjamuan kudusnya dok, itu tidak sampai bisa mengatakan sesat. Bisa mengatakan sesat hanya kalau dihubungkan dengan kristologinya. Karena baik Luther maupun Katolik mensyaratkan Kristusnya itu maha ada secara fisik, dan itu sesat saudara kalau menurut kristologi yang benar saudara ya. Tapi kalau doktrin perjamuan kudusnya itu salah, tapi itu kan bukan doktrin dasar. Gimana? Sebetulnya tidak perlu untuk bersikap waras seperti itu, lalu terjadi penganiayaan habis-habisan. Dan saudara, waktu kalau kita belajar sejarah, ternyata perpecahan karena perjamuan kudus ini menimbulkan, waduh, betul-betul bentrokan yang luar biasa hebatnya, penganiayaan dan macam-macam hal yang tidak karu-karuan. Betul-betul kegilaan yang luar biasa. Maksudnya boleh debat, mau debat silahkan debat, tetapi bukan lalu pakai penganiayaan dan sebagainya ya. Nah, di sini saudara dibicarakan tentang pandangan dari orang yang namanya Karlstadt ini. Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan eksegesis yang salah atau tidak masuk akal dari Karlstadt. Saya cari-cari di dalam buku-buku teologi ya, saya mendapatkan dua pandangan Karlstadt yang akan saya berikan di bawah ini. Tapi entah yang mana dari dua ini yang dimaksud eksegesis yang salah atau tidak masuk akal dari Karlstadt ya. Yang pertama diberikan oleh David Schaff, di mana dia berkata demikian. Pada tahun 1524, Karlstadt datang dengan suatu penafsiran yang baru dan menggelikan atau konyol tentang kata-kata dari institusi atau peneguhan. Matius 26 ayat 26 dan teks-teks paralel mempertahankan bahwa kata Yunani untuk this atau ini
This is my body, inilah tubuhku, ya. This atau ini yang berjenis kelamin neuter, tauto di dalam bahasa Yunani, tidak bisa menunjuk pada roti yang berjenis kelamin laki-laki dalam Yunani. Kata roti itu artos, jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau this menunjuk pada roti, maka this-nya ini tidak bisa, this-nya neuter, rotinya maskulin, itu tidak bisa. Dalam Yunani itu tidak diizinkan. Kalau ini neuter, ini mesti neuter. Kalau ini maskulin, ini mesti maskulin. Seperti itulah ya. Tapi kenyataannya this-nya ini neuter dan rotinya itu maskulin. Jadi ini tidak memungkinkan, dia bilang. Tetapi harus menunjuk pada tubuh Kristus, to soma. Pada mana sang juru selamat menunjuk, lalu berkata, ambillah, makanlah. Ini di sini, kurung buka, tubuh ini, kurung tutup, adalah tubuhku, kurung buka, yang akan segera, kurung tutup, dipecahkan atau dihancurkan bagi kamu. Ini, kurung buka, darah, kurung tutup, adalah darahku, kurung buka, yang akan segera, kurung tutup, dicurahkan bagi kamu. Saya melihat kalimatnya jadi bagus apa enggak, saudara? Ini di sini maksudnya tubuh ini adalah tubuhku. Tubuh ini adalah tubuhku. Darah ini adalah darahku. Kalimatnya jadi apa, saudara? Ya, karena itu si David Kath memberikan komentar terakhir ini mengubah kata-kata itu, kata-kata Yesus itu menjadi suatu tautologi dan basi atau membosankan atau usang. Saya berikan catatan di sini, saudara. Tautologi itu adalah pengucapan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Kalau satu tubuh ini, tubuh lagi, ya, tumpuk-tumpuk tidak karuan ya. Kedua, baik artos, bread atau rotinya, maupun oinos, artinya wine atau anggur, dalam bahasa Yunani berjenis kelamin laki-laki, sehingga tidak cocok dengan tauto yang diterjemahkan this atau ini yang berjenis kelamin neuter. Mestinya kalau mau maskulin ada hutos kalau saya tidak salah ya. Yang ketiga, baik soma artinya body atau tubuh maupun haima artinya blood atau darah dalam bahasa Yunani berjenis kelamin neuter, sehingga cocok dengan kata tauto yang artinya this atau ini yang jenis kelaminnya juga neuter. Jadi pada waktu Yesus bilang this is my body, this is my blood, ya kalau itu memang menunjuk pada body dan blood, cocok. This-nya neuter, body-nya neuter, this-nya neuter, blood-nya neuter, cocok. Tapi kalau diarahkan kepada artos dan wine, dua-dua laki-laki itu tidak cocok sama sekali. Nah, saudara, ini komentar pertama dari David Kath menunjukkan ajaran atau penafsiran dari si Caltech ya. Sekarang ada lagi dari Louis Berkhoff sekarang yang berkata demikian. Ini panjang tetapi bagian akhir saja berbicara tentang Caltech ya. Poin C, kata-kata penjelasan. Perintah berhubungan dengan roti langsung diikuti oleh suatu penjelasan yang telah menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tajam, yaitu inilah tubuhku. Kata-kata ini telah ditafsirkan dalam bermacam-macam cara. Pertama, gereja Roma menekankan kata penghubung is atau adalah. Yesus bermaksud untuk mengatakan bahwa apa yang ia pegang di tangannya adalah sungguh-sungguh tubuhnya, sekalipun itu terasa seperti roti. Tetapi ini adalah suatu pandangan yang sepenuhnya tak bisa dipertahankan. Sangat memungkinkan Yesus berbicara dalam bahasa Aram dan tidak menggunakan kata penghubung sama sekali, karena bahasa Aram memang tidak pakai kata penghubung. Dan pada waktu ia berdiri di depan murid-murid dalam tubuhnya, ia tidak bisa berkata secara serius bahwa ia memegang tubuhnya di tangannya. Tubuhnya dari sini, saudara. Waktu berkata ini tubuhku, lalu tubuhnya dipegang di tangannya. Ini jadi lelucon, saudara ya. Lebih lagi, bahkan pada pandangan Roma Katolik, ia tidak bisa secara benar berkata inilah tubuhku.
Tapi hanya bisa berkata, ini sekarang sedang menjadi tubuhku. Kalau nomor 2, Kaltad, nah ini sekarang mulai pandangannya Kaltad ya, memegang atau mempercayai pandangan yang baru atau fiksi, bahwa Yesus pada waktu ia mengucapkan kata-kata itu menunjuk pada tubuhnya. Ia berargumentasi bahwa kata neuter tauto tidak bisa menunjuk pada artos yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi roti bisa dianggap atau dipikirkan sebagai suatu benda, a thing. Nah, dan karena itu ditunjukkan sebagai neuter. Thing dalam bahasa Yunani-nya neuter memang ya. Lebih lagi, suatu pernyataan seperti itu merupakan sesuatu yang menggelikan atau tak masuk akal dalam keadaan seperti itu. Jadi ini argumentasi kedua dari Kaltad ini juga luar biasa gilanya, saudara. Kalau artos itu jenis kelamin laki-laki, tapi artos itu kan benda. Benda, thing dalam bahasa Yunani-nya itu neuter. Jadi lalu digunakan des yang neuter karena itu benda. Loh, kalau kayak gitu ya rusak, saudara. Seadanya jenis kelamin apapun ya namanya benda, akhirnya jadi neuter semua, tidak karu-karuan. Jadi maupun feminin maupun maskulin mau apapun ya, kalau itu ya benda, membernya benda, organnya benda, tidak peduli jenis kelamin apa, benda nanti jadi neuter. Wah, ini betul-betul perusahaan bahasa yang tidak karu-karuan. Jadi dua-dua sebetulnya argumentasi si Kaltad ini tidak karuan. Tapi saya tidak tahu yang dimaksud tadi di atas dengan pandangan Kaltad yang katanya menguatkan si Martin Luther itu yang mana. Tapi di sini terjadi sesuatu kelucuannya. Yang manapun dari dua pandangan Kaltad ini, kalau itu menguatkan Luther, Luthernya agak waras, saudara. Karena dua-dua pandangannya luar biasa konyol. Bagaimana yang konyol menguatkan? Tapi di sini kita melihat ya, kalau orang sudah pokoknya aku mau megang pandangan ini, maka dia bisa memaksakan apapun ayatnya untuk mendukung. Dan begitu ada orang nafsirkan seburuk apapun, pokoknya bisa dipakai untuk mendukung dia, langsung diterima. Nah, saudara, hati-hatilah dengan sikap tidak fair seperti ini terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Saya sudah bolak-balik, saya pernah ya, saya kira mencamkan hal ini ya. Tapi saya kira saya tidak bisa terlalu sering mencamkan hal ini. Terhadap kebenaran, kita semua harus punya sikap yang fair. Kalau kita merasa itu benar, kita terima sebagai suatu kebenaran. Tidak peduli kita harus tampak muka kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri karena tadinya kita menolak pandangan itu. Tapi kalau sekarang kita diyakinkan bahwa pandangan itu benar, kita harus rela mengubah. Saya kira itu justru akan menunjukkan suatu sikap yang luar biasa ya. Kalau kata-kata dari dua saudara Edi di Medan benar, bahwa siapa itu rektornya saat itu, Peter Wongso. Ya, Peter Wongso itu dulu kan Armenian haluan keras, dan wah sampai debat dengan Pak Tong dan sebagainya, dan dia nulis buku segala macam. Tapi menurut dua Edi itu, Peter Wongso akhirnya pada usia tua dia bertobat dan membuang pandangan Armeniannya, dia menjadi Calvinis, dan dia tarik kembali buku-bukunya, dia panggil murid-muridnya, dan dia bersaksi, dia beritahukan Armenian salah, Calvinis yang benar. Sudah, sebagai seorang rektor, doktor, mau seperti itu, apakah orang akan ngejek dia? Kalau orang goblok ngejek dia, orang itu konyol sekali yang ngejek. Kalau cerita itu benar, saya salut luar biasa dengan kerendahan hatinya dia. Bukan hal yang memalukan, saudara, kalau kita sadar kesalahan kita, lalu mengubah pandangan. Tidak peduli tadi kita ngototnya setengah mati pandangan ini, tapi pada waktu kita sadar salah, ubah. Orang akan salut luar biasa. Dan bukan yang ngejek, kecuali yang ngejek itu hanya yang gila-gila saja. Saudara,
Kita harus punya suatu sikap fair terhadap firman. Kalau kita memang diyakinkan pandangan lawan itu ternyata lebih benar, ubah, buang pandangan kita. Dan seumur hidup saya sudah bolak-balik melakukan hal seperti itu. Seperti misalnya trikotomi dan dikotomi. Saya dulu trikotomis, semua orang trikotomis, boleh dikatakan baca Alkitab biasa pasti jadi trikotomis. Tapi waktu pelajari, wah ini argumentasi trikotomi habis total. Saya buang, saya ganti jadi dikotomis. Padahal dulunya waktu jadi guru agama ya saya ngajarkan trikotomi, tubuh, jiwa dan roh. Mau gimana? Tapi lalu saya sekarang ganti dikotomi. Ada yang salah? Ya memang salah, mau diapakan? Yang bilang kalau saya infallible siapa? Yang bilang saya tidak bisa salah siapa? Waktu saya debat dengan istrinya pendeta Obaja dengan anak laki-lakinya, mereka bilang Allah menetapkan dosa. Saya bilang tidak bisa pandangan apa-apa. Allah mengizinkan dosa. Itu hebat dan mereka kalah. Karena mereka tidak ngerti ayat Alkitabnya, mereka tidak hafal. Oleh saya hafalannya banyak, ya mereka kalah. Biarpun mereka punya pandangan benar. Di rumah, sampai rumah saya belajar. Loh, saya yang salah. Dan saya melihat bukunya Loren Benter, mati kon argumentasinya tidak bisa dibantah. Saya belajar lagi dari buku-buku yang lain. Semua tokoh reform percaya itu. Dan argumentasinya begitu kuat. Allah menetapkan dosa memang benar. Bukan cuma mengizinkan, tapi menetapkan, bahkan mengatur terjadinya dosa. Saya balik pada mereka dan saya beritahu, kalian yang benar, aku yang salah. Cuma kalian gak ngerti cara argumentasinya. Tak ajari sekarang cara argumentasi seperti ini. Tapi yang benar kalian. Dan saya ubah doktrin saya. Saya dimusuhi orang habis-habisan. Saya gak peduli amat. Makin dimusuhi, makin saya belajar. Makin dimusuhi, makin saya belajar. Dan saya tekankan habis-habisan ajaran itu. Ya saudara, saya bolak-balik saudara, kalau urusan ganti ajaran. Kita punya sikap fair terhadap kebenaran itu mutlak. Kalau saudara tidak punya sikap fair terhadap kebenaran, itu posisi yang sangat berbahaya. Karena Allah akan anggap, kamu anggap apa kebenaranku? Kamu tak kasih tahu dan kamu tidak mau ngomong, percaya, tidak mau terima. Sangat bahaya, saudara bisa disasarkan. Saya khawatir orang-orang seperti Tasyum, seperti Pak Tong. Saya kok tidak percaya Pak Tong, tidak percaya doktrin Prophet dan Setia. Argumentasinya dia tidak bisa bantah. Tidak ada orang bisa bantah. Dan saya khotbah di depan dia. Pada waktu saya masih di Gary. Mungkin dia malu mengubah ajaran. Moga-moga saja tidak. Tapi kalau iya, itu posisi yang berbahaya. Tuhan akan sasarkan dia karena tidak mau terima kebenaran yang sebetulnya dia percayai. Ya. Kita masih sangat fair terhadap kebenaran. Sekarang saudara, saya lanjutkan. Sekarang saya akan berikan komentar dari Lenski. Saudara, repotnya dengan pandangan Lutheran, saudara. Saya hampir, atau saya yang tidak punya, atau saya tidak tahu penafsir mana yang termasuk Lutheran. Satu-satunya yang saya tahu termasuk Lutheran ya orang satu ini Lenski. Jadi ya wis saya ambil dari omongannya Lenski, saudara ya. Dan Lenski termasuk Lutheran yang pro Luther. Tadi kan kita melihat ada orang Lutheran yang tidak sesuai, tapi kalau Lenski dia mendukung. Tadi bahkan di sini mengutip kata-kata Luther. Mari kita baca kata-kata dia ya. Kita harus memperhatikan bahwa tautu adalah kata berjenis kelamin neuter atau netral, dan karena itu tidak bisa secara gramatikal atau dalam pikiran menunjuk pada artos, bread atau roti, yang adalah kata benda berjenis kelamin laki-laki. Kata bahasa Inggris this atau ini dan bread atau roti mengaburkan pembedaan dalam jenis kelamin ini, tetapi kami tidak berani mengabaikannya. This atau ini berarti roti ini yang sekarang telah aku kuduskan oleh berkat dan ucapan syukur. Diperpanjang saudara. This-nya roti yang sudah ditambahi dengan macam-macam dan sebagainya. Atau secara lebih singkat, ini adalah yang sekarang aku berikan kepadamu. Kalau dia berikan dalam bahasa Latin, hoc quod
Fosumere jubeo, peduli amat dengan artinya. Ini bukan lagi semata-mata roti dari oven, tetapi roti dari daging atau roti dari tubuh. Artinya roti yang secara sakramen adalah satu tubuh dengan tubuh Kristus. Dan ini dikutip oleh dia dari Luther. Lucu sekali, tidak bisa menuju pada roti, tapi menuju pada roti yang sudah dikuduskan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, diperpanjang begini dia jadi Luther atau bagaimana? Nah, sekarang kata-kata dari Lenski lagi. Banyak telah ditulis tentang ST. Nanti kita akan lihat apa itu ST ya. Yang adalah semata-mata suatu kata penghubung yang menghubungkan subjek dengan predikat. Yesus berbicara dalam bahasa Aram dan tidak menggunakan kata penghubung dalam bahasa itu yang tidak diperlukan. Tetapi ini tidak membuang atau sekurang-kurangnya mengubah ST yang diilhamkan, ditemukan dalam catatan-catatan Yunani. Itu tidak bisa berarti menggambarkan seperti Swingley pertahankan karakter-karakter $1,000 100 lalu S dicoret ya, yang dituliskan pada secari kertas menggambarkan $1,000, tetapi tidak ada orang bisa mengatakan bahwa ini adalah $1,000. Saudara, kata Yunani ST atau estin ya, itu diterjemahkan is atau adalah. This is my body. Ya, is-nya itu dalam Yunani adalah esti atau estin ya. Dan dalam Yunani memang harusnya berbunyi ini adalah tubuhku. Karena adanya kata esti ini, maka kata adalah itu harus ada. Tapi saudara, dalam bahasa Ibrani hanya berbunyi ini tubuhku. Dan Ibrani mirip dengan Indonesia sebetulnya ya. Ini mouse, ini alat perekam, ini ballpoint. Bisa kita berkata ini adalah mouse, tapi tidak usah tuh. Ini botol boleh, ini adalah botol boleh juga. Kalau Indonesia boleh dua-dua ya. Nah, dalam Ibrani nggak ada saudara kata adalah itu. Selalu mengatakan ya gitu, ini mouse, ini botol. Jadi kalau di dalam Ibrani ini tubuhku. Nah, tidak dibutuhkan kata penghubung is atau adalah. Nah, saya tidak mengerti bahasa Arab ya. Yesus dikatakan bicara bahasa Arab. Saya tidak ngerti kalau bahasa Arab. Aram dan Ibrani punya kemiripan, tapi tidak bisa orang yang ngerti Ibrani tok, tidak pernah belajar Arab lalu ngerti Arab, tidak bisa. Tapi banyak kemiripan, dan saya sangat yakin bahwa gramatikanya dalam hal ini sama, dan dalam banyak hal yang lain sama. Dari kata-kata Louis Berkhoff di atas dan Lenski di sini, memang jelas bahwa bahasa Aram sama secara gramatika dengan bahasa Ibrani dalam persoalan ini. Nah, kalau tadi Louis Berkhoff berkata, karena dalam bahasa Arab Yesus bicaranya, kata is itu tidak ada. Itu yang ditekankan oleh gereja Katolik dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya tidak ada waktu Yesus ngomong. Tapi saya tetap bisa menerima pandangan Lenski bahwa kita dalam melakukan exegesis tidak bisa kita menggunakan kata-kata yang Yesus ucapkan dalam faktanya. Kita tidak tahu dia ngomong apa, saudara. Apa pasti Arab? Tidak tahu saya. Apa pasti Ibrani? Apa bukan Yunani? Saya tidak tahu. Sangat mungkin Arab. Kata-katanya apa? Persisnya kita tidak tahu. Kita tidak pernah menggunakan bahasa Arab karena kita harus menduga-duga dia ngomong apa, dan duganya belum tentu benar. Kalau kita mau melakukan exegesis, harus berdasarkan bahasa tertulis, bahasa asli dari Perjanjian Baru, dan itu adalah bahasa Yunani. Jadi mestinya melakukan exegesis berdasarkan Yunani dan bukan berdasarkan bahasa Arab.
Tidak peduli, sangat mungkin Yesus menggunakan kata-kata itu. Dan sangat mungkin kalau dia memang menggunakan bahasa Arab, kata es itu sebetulnya tidak ada. Tapi yang tertulis adalah bahasa Yunani. Itu yang diilhamkan. Dalam bahasa Yunani, kata esti yang diartikan es atau adalah, itu ada. Tidak ada masalah kalau kata itu ada. Ada kata itu, tetap menurut saya bisa, bahkan harus diartikan menggambarkan. Seperti yang minggu lalu dalam sesi yang pertama sudah saya tunjukkan dengan banyak ayat. Biarpun adalah itu ada. Ada kata adalah, tapi tetap artinya menggambarkan. Ayatnya banyak sekali, minggu lalu sudah saya berikan, tidak usah saya ulang sekarang. Ya, jadi saudara, saya setuju dengan Lenski kalau ya pakai exegesis, pakai bahasa Yunani. Tapi kalaupun pakai bahasa Yunani, kata adalahnya sangat bisa diartikan menggambarkan. Dan menurut saya bukan sangat bisa, harus diartikan menggambarkan. Kalau tidak terjadi segala macam kekacauan. Sekarang saya akan kutip kata-kata Lenski lagi. Tubuhku berarti persis seperti yang dikatakan oleh kata-kata itu. Dalam kebenaran dan kenyataan. Kata-kata yang membatasi, yang ditambahkan oleh Lukas dan oleh Paulus, secara kuat membuktikan kebenaran pandangan ini. Kata-kata Lukas, huper humon didomenon, artinya, saya berikan dalam tanda kurung, yang diserahkan bagi kamu, harus menunjuk pada tubuh yang sungguh-sungguh. Karena, ini alasannya, pada hari itu tidak ada simbol dari tubuh, tidak ada roti diberikan atau diserahkan untuk penebusan kita pada salib. Hanyalah pertanyaan yang bersifat rasio atau logika. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kepada murid-muridnya tubuhnya yang benar dan sungguh-sungguh melalui roti, yang telah menyebabkan kesukaran atau problem berkenaan dengan kata-kata yang sangat sederhana ini. Dia merasa kata-kata ini sederhana, artinya jelas. Kamu itu loh mulut tak karu-karuan. Bukan gitu, saudara, sama sekali tidak seperti itu ya. Saudara, mari kita lihat ya, kata-kata penjelasan ini ada dalam Lukas maupun 1 Korintus 11 ya. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku. Inilah tubuhku kan kata-kata institusi ya. Tapi lalu ada penjelasan, yang diserahkan bagi kamu. Dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nah dia berkata, diserahkan bagi kamu ini yang jelas menunjuk tubuh. Kalau ini menunjuk pada roti, roti mana yang diserahkan? Tidak ada roti diserahkan pada hari itu untuk penebusan kita dan sebagainya. Saudara, saya menganggap argumentasi ini konyol, tidak punya kekuatan sama sekali. Roti menggambarkan tubuh, maka dia berkata inilah tubuhku. Lalu dia memberikan tambahan untuk menjelaskan tentang tubuh. Memang penjelasannya tentang tubuh, tapi dia tetap bicara roti ini simbol tubuhku. Lalu dia berikan penjelasan untuk tubuh. Diberikan tambahan yang diserahkan bagi kamu. Memang itu menjelaskan tubuh, tapi tetap tidak berarti bahwa Yesus memaksudkan tubuh itu hadir di sana bersama dengan roti. Tidak sama sekali. Jadi menurut saya, saudara, argumentasinya sangat dipaksakan ya. Tidak cocok, belas saya tidak bisa menerima sedikit pun argumentasi dia. Saya berikan lagi satu komentar dari Lenski. Kami menolak untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan bagaimana, karena Tuhan telah menahan jawabannya. Agak tunggal ya saudara ya. Orang tanya bagaimana kok bisa roti dan tubuh ada bersama-sama. Kami menolak untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan bagaimana, karena Tuhan telah menahan jawabannya. Harus diakui saudara, kadang-kadang kita harus memang ngomong seperti itu ya. Kalau memang Tuhan tidak memberikan penjelasan dalam Tritunggal, dalam kristologi, ada hal-hal di mana memang tidak dijelaskan, ya sudah, mau tanya, minta menolak untuk jawab. Orang saya tanya, malaikat itu berasal dari apa? Ya Tuhan cipta. Cipta dari apa? Gak tahu, kita gak ngomong kok. Mau tanya,
Saya bilang gitu. Kalau memang Alkitab jelas tidak mengajarkan itu, ya sudah. Tapi ini ada penafsiran yang lain yang jauh lebih memungkinkan. Kalau menolak atau menjawab, ini tidak bisa jawab argumentasi lalu ngomong seperti begini. Ini debat yang konyol bagi saya. Saya lanjutkan, kita mungkin tidak bisa mengerti jawabannya karena pemberian tubuh Kristus dalam sakramen merupakan suatu tindakan ilahi dari kemahakuasaan dan dari kasih karunia yang melampaui semua pengertian yang fana. Tuhan menyatakan faktanya, ini adalah tubuhku dan kami menerima atau mengerti dia sesuai kata-katanya. Iya, Tuhan mengetahui misteri dari pemberitaan ini. Kita tidak. Karena kalau ada suatu penafsiran dan ini melibatkan misteri model seperti ini yang tidak bisa terjawab, sementara penafsiran yang lain tidak melibatkan misteri, ya saya pilih penafsiran yang lain kan. Seandainya tidak ada penafsiran yang lain, ya itu oke, pandangan dia bisa diterima di dalam hal ini. Tapi ada pandangan yang lain yang tidak pakai misteri seperti ini dan tetap sesuai dengan seluruh Alkitab dan sebagainya, ya saya akan pilih pandangan yang lain itu. Ya. Sekarang saudara David Skavlagia, dia berkata demikian. Ia, yaitu Luther, mengarahkan perhatiannya sepenuhnya pada arti dari kata-kata institusi atau peneguhan. Ini adalah tubuhku. Kata-kata itu harus diartikan secara hurufiah, kecuali sebaliknya bisa dibuktikan. Setiap penyimpangan dari arti hurufiah adalah suatu rancangan dari iblis. Perhatikan ya, digunakan kata-kata sangat keras ya. Dengan mana dalam kesombongan dan kejahatannya ia merampok manusia tentang rasa hormat untuk firman Allah dan tentang manfaat dari sakramen. Ia banyak menggunakan ketidaksetujuan para penentangnya sebagai alasan dan berulang-ulang kembali pada hal itu, seakan-akan itu merupakan sesuatu yang menentukan terhadap mereka. Jadi bahwa para penentangnya itu tidak cocok satu sama lain, itu dijadikan alasan gitu. Oh, bolak-balik itu, oh, kamu gegeran. Kalau mereka gegeran, apa berarti dia mesti yang benar? Kan bisa dari dua yang gegeran itu salah satu benar, dia juga salah. Tapi dia anggap karena mereka tidak cocok, mereka salah, pasti dia benar. Loh, itu argumentasi apa, saudara? Logika apa? Saya sambung. Caltert menyalah tafsirkan kata ini dalam teks kudus. Jadi dia dukung Caltert, pakai Caltert, tapi sekarang menyalahkan Caltert. Saya bingung juga ya. Caltert menyalah tafsirkan kata ini dalam teks kudus. Zwingli kata adalah. Kan Zwingli bilang adalah itu menggambarkan. Jadi Zwingli salah tafsirkan kata adalah. Oekolampadius, saya bacanya benar. Kata tubuh. Orang-orang lain menyalah tafsirkan dan membunuh seluruh teks. Semua secara sama menghancurkan sakramen. Ia, yaitu Luther, tidak mengizinkan arti kiasan. Bahkan dalam teks-teks seperti 1 Korintus 10 ayat 4, Yohanes 15 ayat 1, Kejadian 41 ayat 26, Keluaran 12 ayat 11-12. Pada waktu Paulus berkata Kristus adalah suatu batu karang, ia memaksudkan bahwa ia atau Yesus adalah betul-betul suatu batu karang rohani. Pada waktu Kristus berkata aku adalah pokok anggur, ia memaksudkan suatu pokok anggur rohani. Nah, lalu Skaf memberikan komentar, tetapi apakah ini selain daripada suatu penafsiran yang bersifat kiasan dalam suatu bentuk yang lain? Sangat bagus sekali namanya Skaf ya. Dia hurufiah. Tapi batu karang diartikan batu karang rohani, pohon anggur rohani. Ini bagus sekali. Saudara, ayat-ayat ini ya, saya akan bacakan ya. Dia tidak mau nerima. Ini tetap dia artikan mau hurufiah. Ya jadi hancur-hancuran, saudara. 1 Korintus 10 ayat 4 bagian akhirnya saja saya bacakan. Batu karang itu ialah Kristus. Kalau ini diartikan hurufiah, ya dia mesti berkata bahwa batu karang dan Kristusnya itu ada bersama-sama. Memangnya Yesusnya ada pada saat itu atau saat ini, Pak? Pada surat Korintus itu batu karangnya ada di sana juga? Apa masih begitu?
Lalu Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar. Apakah Yesusnya ada bersama pokok anggur secara fisik, atau pokok anggurnya yang ada bersama Yesus secara fisik? Dan bagaimana Bapakkulah pengusahanya? Pengusaha dan Bapak ada bersama-sama saatnya begitu. Kejadian 41 ayat 26, ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Saudara, bagaimana tahun dan lembu ini sama? Ini tidak ada masuk akal, saudara. Ini tidak bisa tidak menggambarkan, itu mengartikan mimpi, kok tidak menggambarkan gimana? Ini justru mengartikan mimpi Firaun. Nah, ayat yang terakhir ini saya agak bingung apa yang dimaksud, sampai saya harus cari dari buku tafsir yang lain. Saya bacakan yang Keluaran 12 ayat 11 dan 12. Dan pergilah kamu memakannya, pinggangmu berikan kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalin tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, kata-kata itulah Paskah bagi Tuhan pada akhir ayat 11 dalam terjemahan King James, it is the Lord's Passover. Itu adalah Paskah Tuhan. Setelah Passover itu tentunya akan liwat ya. Jadi itu kan tulah ke-10 ya, kematian anak sulung baik hewan maupun manusia. Rasanya kayak malaikat yang membawa maut itu jalan ya. Lihat rumah, tidak ada tanda darah, dia masuk, dia bunuh anak sulung. Ada rumah, tidak ada tanda darah, dia masuk, dia bunuh anak sulung. Tapi rumahnya orang Israel, dia lewat, oh ada tanda darah, dia lewat, dia tidak masuk. Nah, melewati itu Passover, makanya disebut Passover. Sayangnya terjemahan Indonesia menerjemahkan Paskah, mestinya diterjemahkan lewat, mestinya ya, diterjemahkan Paskah. Nah, kalau kita tahu sejarahnya itu, saudara, kan lucu, orang yang sekarang mau ucapkan Happy Easter disalahkan, disuruh ucapkan Happy Passover. Selamat lewat, banyol, saudara. Itu untuk Yahudi bisa, untuk Kristen gendeng dah. Kapan Tuhan lewati? Apa yang maksud dengan selamat lewat? Nah, tapi saudara, karena penggunaan Keluaran 12 ayat 11 ini tidak jelas ya, apa maksud itu adalah Paskah Tuhan. Maksudnya apa ini? Maka saya memberikan tafsiran Albert Barnes tentang ini, supaya penggunaan ayat ini menjadi jelas bagi kita. Mengapa kok ayat ini sampai digunakan oleh Zwingli dalam perdebatan, dan Luther menjawab itu tetap berufiah dan sebagainya. Ini kata-kata Albert Barnes dalam komentarnya tentang Matius 26 ayat 26 sampai 30. Dia berkata demikian, bahasa yang digunakan oleh sang juru selamat sesuai dengan cara umum berbicara di antara orang-orang Yahudi, dan secara persis mirip atau identik dengan yang digunakan oleh Musa pada institusi atau peneguhan dari Paskah atau Passover. Keluaran 12 ayat 11. Itu, yaitu anak domba, adalah Paskah Tuhan. Artinya anak domba dan pesta perayaan itu mewakili Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel. Itu berfungsi untuk mengingatkan kamu tentangnya. Itu pasti tidak bisa berarti bahwa anak domba itu adalah tindakan melewati rumah-rumah mereka yang bersifat hurufiah, suatu kekonyolan yang jelas, tetapi bahwa itu mewakili hal itu. Jadi dalam arti seperti ini, saudara, ayat ini digunakan oleh Zwingli dan sebagainya. Kalau saudara, David Scarf, saya kutip lagi, sebagian besar dari buku itu dibaktikan, jadi ini bukunya Luther kelihatannya ya, dibaktikan pada bukti tentang tubuh Kristus yang ada di mana-mana. Saudara, untuk kata di mana, ada di mana-mana ini digunakan kata bahasa Inggris, saya tidak tahu bacanya, ubiquity ya, tulisannya ubiquity ya. Itu artinya ada di mana-mana. Kalau maha ada itu omnipresent ya. Di sini bukan dikatakan omnipresent,
tapi digunakan ubiquity ini. Tapi dua kata sebetulnya mirip ya. Jadi sebagian besar dari buku itu dibaktikan pada bukti tentang tubuh Kristus yang ada di mana-mana. Jadi sebetulnya maha ada dunia ya. Ia menjelaskan sebelah kanan Allah berarti kuasa yang maha kuasa darinya. Jadi Luther menjelaskan sebelah kanan Allah berarti kuasa yang maha kuasa darinya. Di sini ia sendiri jatuh ke dalam penafsiran yang bersifat kiasan. Kanan Allah ya tafsirkan kanan Allah, huruf ya kan kalau memang mau gitu kan. Oh dia boleh nafsir kiasan. Ia mengejek pandangan kekanak-kanaan yang ia anggap berasal dari para penantangnya, sekalipun mereka tidak pernah bermimpi tentangnya, bahwa Kristus secara hurufiah duduk dan dilekatkan dengan kuat secara tidak bisa bergerak pada suatu tahta emas di sorga dengan suatu mahkota emas pada kepalanya. Jadi ini kayak Suhento Liao, saudara. Calvinis dituduh ngajar begini, padahal Calvinisnya tidak pernah ngajar begini. Betul-betul memalukan Luther argumentasi memfitnah model seperti itu. Suhento tidak pernah mengatakan tidak bisa hadir di sini tubuhnya itu karena dia dilekatkan di sana. Tidak ada omongan model semacam demikian. Dia memang dibatas di surga pasti, tetapi bahwa dia secara hurufiah duduk di lem kayaknya bokongnya di tahta emas lalu pakai mahkota emas, tidak ada yang ngomong demikian. Tapi dia ngejek dan dia anggap itu pandangan kekanak-kanaan. Lalu saya teruskan ya, ia atau Luther tidak berjalan sebegitu jauh sehingga menyangkal kesungguhan atau kenyataan dari kenaikan Kristus ke surga yang secara implisit menunjukkan suatu pemindahan dari kehadirannya berkenaan dengan tubuhnya. Di sana ada dalam argumentasi ini suatu kombinasi yang aneh dari penafsiran hurufiah dan kiasan. Tapi ia berargumentasi secara kuat dari persatuan pribadi, dari hakikat ilahi dan hakikat manusia dalam Kristus, untuk kemungkinan dari suatu kehadiran yang sungguh-sungguh. Hanya, dalam ini komentarnya si David Scaffia, hanya ia salah dalam mencampurkan sungguh-sungguh dan berkenaan dengan tubuh. Kita percaya Yesus hadir secara sungguh-sungguh, tapi kita tidak percaya Yesus hadir berkenaan dengan tubuh atau secara jasmani. Hadir sungguh-sungguh kita percaya bahkan saat ini. Itu hadir rohani. Jadi hadir sungguh-sungguh tidak berarti tubuhnya harus hadir, saudara. Luther kelihatannya campur adukan itu. Ia lupa bahwa kehadiran rohani bahkan adalah lebih sungguh-sungguh daripada kehadiran berkenaan dengan tubuh. Dan bahwa kehadiran berkenaan dengan tubuh tak ada nilainya tanpa kehadiran rohani. Sudah betul-betul menyedihkannya kalau Luther bisa melakukan fitnahan seperti ini terhadap para penantangnya. Ia menyerang pandangan mereka yang sebetulnya tidak pernah dia berikan atau tidak pernah mereka berikan atau mereka percayai. Ya mereka memang percaya bahwa tubuh Kristus di surga tidak bisa ada di tempat lain. Tapi lalu dijadikan karikatur kayak di tahta dan sebagainya, mereka tidak pernah ngomong. Ya. Jadi sebetulnya ini sangat buruk di dalam berargumentasi. Sudah tidak punya argumen, akhirnya ngomong yang tidak karu-karuan, atau saking bencinya lalu ngomong yang tidak karu-karuan. Tetapi ini jelas sama sekali tidak benar. Ya, di sini kita bisa melihat sehebat-hebatnya Luther, dia tetap orang. Dan sebagai orang, dia orang berdosa. Dalam pengajaran bisa salah dan bahkan bisa melakukan blunder yang memberikan kesesatan. Saya tidak menganggap Luther sebagai nabi palsu, tapi di sini jelas dia kacau balau, tidak karu-karuan. Dan kalau dia menganggap tubuh Kristus bisa hadir di mana-mana, jelas kristologinya dia amburadul, tidak karu-karuan, dan itu berbau kesesatan. Dia juga menolak surat Yakobus, itu juga berbau kesesatan. Nah saudara, jadi Luther bukan orang yang super. Dia bisa salah dalam kehidupan, dia bisa salah dalam kepercayaan, dia bisa salah dalam pengajaran, bahkan sesat, tanpa saya perlu menyebut dia sebagai nabi palsu. Secara sama tempoh hari waktu saya menyerang Pak Tong ya,
Ajaran-ajaran tertentu dari Pak Tong bukan cuma salah, tetapi sesat. Konghucu mungkin selamat, itu sudah sesat. Lalu pandangan dia tentang kebangkitan Kristus dan sebagainya, tubuh itu apa, manusia Yesus itu tidak diciptakan, itu juga bagi saya sesat. Dan banyak yang sesat. Tapi apakah Pak Tong nabi palsu? Tidak. Saya tetap percaya hamba Tuhan yang sejati, cuma melakukan blunder dalam ajarannya, sama seperti Luther di dalam kasus ini. Jadi saudara, kita mesti membedakan ya, nabi palsu yang sungguh-sungguh dan hamba Tuhan yang sejati yang melakukan blunder. Luther, Pak Tong bagi saya termasuk yang seperti ini, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh yang melakukan blunder, sehingga mengajarkan sesuatu yang salah, bahkan sesat. Tapi secara umum ajarannya bagus dan sebagainya. Dan jangan lupa Agustinus juga punya kesesatan. Kalau dia memutlakkan baptisan sebagai syarat keselamatan, itu sesat juga, saudara. Dan itu yang dipegang gereja Roma Katolik. Jadi itu sesat juga akhirnya. Jadi bisa sekali hal semacam ini terjadi. Kita tidak bisa karena Luther orang yang memulai reformasi, dia orang hebat, Superman, tidak bisa salah dan sebagainya. Jadi saya salut dengan orang-orang Lutheran yang dalam hal ini tidak mau pro dengan ajaran Luther, karena memang dalam hal ini Luther sangat-sangat salah. Saya baru membahas ajaran Luthernya dan gereja Lutheran yang setuju dengan dia. Saya belum memberikan bantahan, biarpun di sela-sela tadi ada sedikit-sedikit, tapi saya akan memberikan bantahannya secara total dalam kali yang akan datang. Jadi tentang consubstantiation saya stop di sini, tapi ini akan bersambung di dalam pelajaran yang akan datang. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkat yang sepanjang pelajaran yang cukup ruwet karena penafsiran yang berbelit-belit, yang salah. Pada sebetulnya kata-kata itu tidak perlu diartikan seperti itu. Tuhan, kami menyadari bahwa Luther sekalipun kau pakai secara luar biasa sebagai seorang tokoh reformasi, tetap adalah manusia biasa, penuh dengan dosa, bisa mengejar salah, bisa mengejar sesat, dan dalam faktanya memang melakukan itu. Tapi dia tetap hamba Tuhan yang sejati. Tapi kalau boleh Tuhan, Engkau menolong semua hamba-Mu yang sejati, supaya kalau boleh terhindar dari ajaran yang sesat. Kami tidak mungkin mengajar sempurna, tetapi jangan biarkan kami mengajar yang sesat dan menjatuhkan orang dalam kesesatan. Tolong kami, dan juga untuk kami semua yang sudah mendengar pelajaran tadi. Kami melihat betapa berbahayanya sikap mengeraskan hati, yang sangat mungkin ada dalam diri Luther. Mungkin sekali dia sebetulnya tahu pandangan lawan benar, tetapi gengsinya mencegah sehingga dia tidak mau mengubah pandangan. Tolong semua kami membuang gengsi, dan pada saat kami diyakinkan bahwa kami salah, kami mau mengubah pandangan kami menjadi yang benar. Berikan kami kerendahan hati untuk melakukan itu. Jangan sampai kesombongan dan gengsi membuat kami disasarkan oleh Tuhan, dan membuat kami makin lama makin banyak mengajarkan kesalahan dan kesesatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.